Ini adalah materi bilangan bulat untuk mata kuliah Matematika Komputasi bersama saya Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menghitung permasalahan dengan tipe data integer atau bilangan bulat, serta perhitungan matematis dengan pembagian bilangan bulat, teorema Euclidean, prinsip divisio modulo. Kemudian yang kedua, mampu menghitung permasalahan bilangan integer dengan konsep greatest common divisor, bilangan relatif prima, dan kongruensi. Adapun pokok bahasan meliputi yang pertama number theory, yang kedua divisibility, yang ketiga teorema division atau quotient remainder, operasi div dan mod, kemudian greatest common divisor atau GCD, kemudian GCD dengan algoritma Euclidean, GCD dengan GCD dalam bentuk kombinasi linear, kemudian yang kedelapan bilangan relatif prima, dan yang kesembilan kongruensi modulo N. Number theory atau teori bilangan ini adalah ilmu yang mempelajari bilangan bulat. Jadi pada pembahasan ini kita hanya akan berhubungan dengan bilangan bulat saja ya. Jadi tidak ada bilangan pecahan atau desimal. Konsep yang pertama adalah divisibility ya. Jadi saudara bisa lihat di sini ada notasi dari divisibility. Ini cara membacanya adalah A habis membagi B ya. Jadi misalkan ada bilangan A-nya sama dengan 2 ya. 2 habis membagi 6 ya. 3 habis membagi 15. 3 habis membagi 9 ya. 10 habis membagi 100 ya. Kita menuliskannya seperti ini notasinya. Kita tidak bisa menulis misalkan 5 habis membagi 12 ya. Tidak ya, karena ketika 12 dibagi 5 itu ada sisanya. Dia tidak akan menghasilkan bilangan bulat ya, tetapi dia akan menghasilkan pecahan atau desimal. Kemudian dari prinsip divisibility ini ya kita dapat menurunkan ya. Jika bilangan A habis membagi B, maka bilangan A habis membagi bilangan B dikali C ya, untuk semua bilangan bulat C ya, untuk semua bilangan C. Jadi bisa kita buktikan ya, misalkan A di sini ya, 2 habis membagi 4 misalnya ya. Maka 2 itu dia juga akan habis membagi 4 dikali bilangan C. C ini bebas ya, apapun itu bisa kita masukkan sehingga dia tetap habis dibagi 2 ya. Misalkan 4 dikali 5 ya. Ini menjadi 2 habis membagi 20 ya. Jadi yang pertama itu jika A habis membagi B, maka A juga akan habis membagi B dikali C ya, untuk semua C. Kemudian jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A juga habis membagi C ya. Jadi misalkan 2 habis membagi 4 dan 4 habis membagi 16 misalnya, maka A juga habis membagi C ya. Jadi di sini A juga akan habis membagi C. Jadi 2 juga akan habis membagi 16. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi S dikali B ditambah T dikali C untuk semua S dan T ya. Jadi misalkan 2 habis membagi 4 ya, A habis membagi B, kemudian A habis membagi C, misalkan 2 habis membagi 16 misalnya ya, C-nya adalah 16 misalnya, maka A habis membagi S dikali B ya, S dikali 4 ditambah T dikali 16 ya. Jadi untuk semua
bilangan S dan bilangan T ya. Ini bebas kita isikan berapapun ya. Jadi misalkan di sini A-nya sama dengan 2 ya. 2 habis membagi. Jadi ini dihapus dulu saja. Jadi ini adalah 2 ya. 2 habis membagi S ya. S-nya misalkan kita isi 3 misalnya ya. S-nya 3 dikali 4 ditambah T, misalkan T kita isi 5 misalnya ya. 5 dikali 16 ya. Kita periksa 2 habis membagi 12 ditambah 80 ya. Jadi ini adalah 2 habis membagi 12 ditambah 80, 92 ya. Kita lihat ini adalah pernyataan yang benar ya. Jadi ini ada 3 prinsip-prinsip yang dapat kita turunkan dari konsep divisibility yang tadi.